Kemudian setelah memiliki ilmu, maka seorang harus beramal. Ya, kelanjutan daripada ilmu adalah beramal. Karena kalau dia berilmu tanpa amal, maka dia menjadi Yahudi. Ya. Ada dua kelompok yang tercela. Ya. Dua kelompok yang tercela. Yang pertama adalah ad-dallin walad-dallin, itu Nasara, yaitu beramal tanpa ilmu, maka tersesat tanpa ilmu. Al-maghdub alaihim, yaitu Yahudi, yaitu ilmu tanpa amal. Dua-duanya ini adalah tercela, ya, Yahudi maupun Nasara. Oleh karenanya barang siapa yang semangat beribadah tanpa ilmu, semangat bertindak tanpa ilmu, mereka seperti Nasara. Nasara saking semangatnya beribadah sehingga mereka ada mengadakan namanya rahbaniyah, itu tidak boleh nikah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tercela, Allah mengatakan dhalin, itu Nasara. Kemudian yang pertama ghairil maghdubi alaihim, Yahudi itu punya ilmu tanpa amal. Kenapa? Karena kalau seorang punya ilmu kemudian dia tidak terapkan dalam amalan dia, ya, maka sesungguhnya ilmu tersebut akan menjadi bumerang bagi dia. Kata Nabi SAW tentang Al-Quran, kata Nabi SAW, wal Qur'anu hujjatun lak au alaik. Quran itu menjadi pembelamu atau akan menjadi bumerang bagimu. Dalam Islam ini seorang punya ilmu dia harus mengamalkannya. Tidak boleh dia hanya sekedar ilmu tambah wawasan, ya tambah catatan, ya pandai baca sini, pandai berbicara, tapi ternyata dia tidak mengamalkan apa yang dia ilmui. Waliyadzubillah, maka orang-orang seperti itu yang berilmu tanpa amal, maka sesungguhnya mereka mirip dengan orang-orang Yahudi yang punya ilmu namun tidak mau mengamalkannya. Setelah seorang mengamalkannya, maka dia berusaha mendakwahkannya, ya. Mendakwahkannya karena konsekuensi dari ilmu dan amal adalah mendakwahkan agar orang tahu apa yang telah kita ilmui dan apa yang telah kita amalkan. Semua orang berdakwah. Semua orang, ya. Orang yang telah berilmu dan beramal hendaknya mendakwahkannya. Hendaknya berdakwah. Nabi SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku meski satu ayat. Meski satu ayat. Taib. Apakah semua harus menjadi ustadz? Jawabannya tidak, ya. Dakwah ada dua model, ya. Dakwah ada dua model. Yaitu yang pertama, ya, mengajak orang berbuat baik, orang lain berbuat baik. Ada perkara-perkara dasar, ya. Dasar maka ini untuk semua orang. Adapun berdakwah secara khusus, pengajar, ya. Pengajar, ya. Kemudian ustadz misalnya menjawab pertanyaan, ya, maka ini khusus untuk orang yang untuk orang yang berilmu. Jangan sampai, ya, kita salah ranah, ya. Sebagian orang baru kemudian tahu sedikit ilmu, kemudian berdakwah, kemudian berdebat, kemudian bicara detail-detail, padahal dia ilmunya kosong. Enggak boleh. Seorang harus tahu diri. Apa yang dia ucapkan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jadi masalah, banyak orang-orang awam masuk ke ranah ini. Banyak, ya. Contoh sederhana, kita boleh katakan misalnya seorang artis baru taubat, seorang penyanyi baru taubat. Dia boleh mendakwah ranah ini, enggak ada masalah. Ya, semua antum di kantor antum boleh berdakwah, antum di rumah boleh mendakwai anak istri, antum boleh mendakwai tetangga, ayo kita sholat, ayo kita ikut pengajian, bicara tauhid ini, bicara tentang keimanan, boleh. Tapi jangan pindah ke ranah ini. Namun sekarang di media sosial semua orang masuk ke ranah ini. Ya, semua orang mulai bicara agama, komentar, bantah sana, bantah sini, merendahkan yang lain. Ini yang jadi masalah, maka seorang harus tahu diri. Kita berdakwah tapi dakwah ini ada ranahnya masing-masing.
Kemudian yang terakhir, yang pada kesempatan kali ini adalah bersabar. Ya. Sabar ini dalam banyak hal. Ya, sabar dalam menuntut ilmu. Kemudian sabar dalam beramal. Kemudian sabar ya dalam berdakwah. Ya, sabar dalam berdakwah. Ini tiga-tiganya harus sabar. Tidak sembarang orang bisa nuntut ilmu karena banyak orang tidak bersabar, ya. Makanya apa berkata Az-Zuhri berkata, Az-Zuhri seorang tabi'in, dia berkata, "Man rama al-ilma jumlatan zahaba anhu jumlah." Barang siapa yang berkeinginan punya ilmu secara sekaligus, maka ilmunya akan pergi dari dia sekaligus. Ilmu tidak bisa seorang belajar ilmu langsung total dalam waktu singkat sudah menguasai semua ilmu, enggak mungkin. Ya, wa inna ma yutlabul ilm ala marril ayami wal layali. Sungguhnya ilmu itu dituntut dengan perjalanan hari, sabar dengan kesabaran bertahap sedikit demi sedikit. Langsung bicara ilmu besar, misalnya orang bicara pernikahan. Ya pernikahan kalau antum masuk bab fikih nikah, belajar dari awal, syarat nikah, rukun nikah, muqaddimah nikah, kemudian tentang ini belum apa-apa langsung bahas masalah poligami. Ya, ente menikah belum benar, belum tahu cara menceraikan yang benar, bagaimana rujuk yang benar, sudah bicara langsung fikih poligami. Fikih itu namanya ngeloncat. Tidak melalui apa tahapan yang benar. Makanya Allah berfirman, "Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab." Jadilah kalian rabbaniyin. Rabbaniyin itu apa? Mengajarkan ilmu-ilmu kecil sebelum ilmu-ilmu besar. Maka seorang kalau berkeinginan punya ilmu langsung banyak, maka dia akan lepas darinya seluruh ilmu. Enggak ngerti apa-apa, comot sana, comot sini, comot sana, bicara enggak pernah teratur. Kenapa? Dia tidak pernah belajar ilmu secara bertahap. Jadi untuk ilmu itu butuh kesabaran. Kalau tidak sabar maka semua orang jadi ulama. Kita lihat ternyata para ulama tidak banyak. Kenapa? Karena tidak semua orang bersabar dalam menuntut ilmu. Orang harus bersabar ya. Kemudian setelah memiliki ilmu jangan lupa sabar dalam beramal. Ini juga tidak gampang ya. Beramal soleh juga butuh kesabaran yang luar biasa ya. Sabar dalam menjalankan salat, sabar dalam menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabar dalam membayar zakat misalnya ya, sabar dalam berbakti kepada kedua orang tua, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam mendidik istri. Kalau kita bicara tentang teori sabar, oh banyak seorang bicara tentang sabar, oh sabar dalilnya begini, pahalanya besar begitu. Dia berhadapan dengan permasalahan yang buat dia emosi, dia tidak sabar. Ya, hanya teori bisa, amal tidak bisa ya. Ini makanya seorang berusaha sabar dalam menuntut ilmu dan juga sabar dalam beramal. Menuntut ilmu ini butuh kesabaran, butuh paham, butuh nyatat, butuh mengerti, butuh bertanya. Seperti itu. Dan ini semua ibadah, ikhwan. Saya ingatkan, ini ibadah. Antum duduk di majelis ilmu 1 jam, 2 jam, ibadah. Ibadah. Ya, kalau saya mau datangkan dalil tentang keutamaan ilmu sangat banyak, tapi pembahasan kita nanti enggak cukup waktunya. Tapi saya ingin tanamkan dalam diri kita bahwa ilmu itu adalah ibadah. Ilmu ini bukan sekedar untuk ketawa ketiwi. Kita bukan sedang refreshing, tidak. Kita belajar agama, belajar. Untuk agar kita bertemu dengan Allah, kita punya ilmu akidah. Kita punya iman yang kokoh. Kalau kita enggak belajar, iman kita enggak kokoh. Ya. Dan surga kita, kalau kita masuk surga, maka berdasarkan iman yang kita miliki. Baik, kemudian sabar dalam berdakwah. Ini penting karena kalau orang sudah menuntut ilmu, sudah beramal, dan dia berdakwah, dia pasti diganggu. Orang berdakwah pasti diganggu. Ya, pasti diuji. Ya, pasti diuji. Makanya ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Kata Luqman kepada putranya dalam surat Luqman, beramar ma'ruflah engkau, bernahi mungkarlah engkau, wasbir 'ala ma asabak, dan sabarlah dengan apa yang menimpa. Orang berdoa pasti akan diuji. Oleh karenanya ini 4 perkara inilah kesimpulannya di mana? Seluruh 4 perkara ini kesimpulannya dalam surat Al-Asr. 4 perkara ini kita tutup dengan disimpulkan dalam surat Al-Asr. Al-Asr. Ya. Saya tuliskan ulang wal 'asr ya. Wal 'asr innal insana lafi khusrin. Lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat
wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bis sabr. Perhatikan, demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Sungguhnya seluruh manusia dalam lafi khusrin, dalam kerugian. Ya. Kata sebagian ulama, kerugian meliputi dia dalam segala arah. Allah tidak mengatakan manusia rugi, tidak. Tapi dia tenggelam dalam kerugian. Depannya rugi, kanannya rugi, belakangnya rugi, semua dia terhimpit dalam segala kerugian. Siapa yang selamat dari kerugian yang mengepung dia dari segala sisi? Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Beriman melazimkan apa? Melazimkan ilmu. Enggak mungkin seorang beriman tanpa ilmu. Melazimkan ilmu, ya. Wa amilus shalihat, yang kedua beramal. Kemudian wa tawasaw bil haqq, saling berwasiat dalam kebenaran, berdakwah, mengingatkan yang lain. Wa tawasaw bis sabr, kemudian ini yang ketiga tadi. Yang keempat, bersabar. Oleh karenanya disebut dalam riwayat, kana rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaya yaqra ahaduhuma lil akhar surat al-asr. Kalau ada dua orang sahabat dari sahabat Nabi mereka ketemu, sebelum berpisah mereka baca surat al-asr. Jadi mereka ngobrol. Sebelum berpisah mereka baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mereka meninggalkan. Jadi sebelum mereka berpisah mereka baca surat al-asr. Inilah surat yang sangat agung yang kata Imam Syafi'i, laula ma anzalallahu ala nasi illa hadhihi surah lakafatum. Kalau Allah tidak menurunkan Al-Qur'an dalam kecuali surat ini sudah cukup. Sudah cukup. Sebagai peringatan bagi kita dalam menjalani kehidupan, ingat, Anda akan bertemu dengan hari akhirat. Bagaimana? Ya, cara kita menjalani kehidupan ini caranya. Kalian akan rugi kecuali beriman, belajar berarti. Beramal saleh, mengamalkan, berdakwah, bersabar. Taib, ini saja barang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita bisa lanjutkan pada kesempatan yang lain باذن الله taala. Ada tinggal 5 menit.